Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih waktu lagi sakit kepala, Anda minum obat pereda nyeri terus kepikiran, ini aman nggak ya buat ginjal? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Apakah obat andalan kita ini sebenarnya kawan atau justru lawan tersembunyi buat ginjal kita? Coba bayangin deh, kepala lagi pusing banget, terus Anda minum satu pil dan lega. Tapi begitu rasa sakitnya hilang, malah muncul kekhawatiran baru. Jangan-jangan kelegaan yang cuma sebentar ini punya risiko jangka panjang yang nggak kita sadari. Nah, ini dia dilema yang sering banget kita hadapi. Apalagi buat yang mungkin udah punya kondisi kesehatan tertentu. Di satu sisi, kita butuh banget buat ngilangin rasa sakit. Tapi, di sisi lain, kita juga khawatir sama efek sampingnya. Jadi serba salah kan? Perasaan kayak gini tuh wajar banget loh. Kadang setelah minum obat, tiba-tiba ada rasa nyeri-nyeri dikit di pinggang, langsung deh kita panik. Waduh, kenapa nih? Kekhawatiran ini nyata, dan memang ada alasan medis di baliknya yang perlu kita pahami bareng-bareng. Oke, sekarang mari kita kenalan sama pelaku utamanya. Biar kita tahu obat pereda nyeri mana aja sih yang perlu kita waspadain, karena dampaknya ke ginjal itu ternyata nggak main-main. Jadi, biang keladinya ini dari golongan obat yang namanya AINS, atau anti-inflamasi non-steroid. Kedengerannya rumit ya, tapi intinya gini. Obat-obatan jenis ini bisa mengurangi aliran darah ke ginjal kita. Kalau ini terjadi terus-terusan, ya lama-lama ginjal jadi kerja ekstra keras dan bisa rusak. Nah, nama-nama ini pasti udah nggak asing lagi kan buat Anda? Ibuprofen, asam mefenamat, diklofenak, naproxen. Ini beberapa contoh AINS yang gampang banget ditemuin di apotek. Jadi, penting banget buat kita ingat nama-nama ini. Dan yang sering bikin kita kecolongan itu ini nih. AINS itu nggak cuma dijual dalam bentuk obat tunggal. Sering banget dia bersembunyi di dalam obat flu atau obat sakit kepala kombinasi. Makanya, biasakan untuk selalu cek komposisi di kemasan obat sebelum diminum ya. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak cuma obat-obatan dari apotek aja yang perlu kita perhatikan. Ada satu lagi nih yang sering dianggap remeh, yaitu obat-obatan herbal. Ini peringatan yang penting banget. Walaupun kesannya alami, banyak obat herbal yang kita nggak tahu persis isinya apa. Bisa jadi, di dalamnya malah ada zat-zat yang justru bikin ginjal kita kerja lebih berat. Jadi, jangan asal percaya klaim herbal pasti aman ya. Oke, setelah tahu semua risikonya, jangan langsung panik. Kabar baiknya, ada kok alternatif yang lebih aman dan langkah-langkah yang bisa kita ambil buat melindungi ginjal kita. Yuk kita lihat solusinya. Nah, untuk nyeri yang ringan sampai sedang, paracetamol ini sering jadi pilihan yang lebih aman, terutama buat yang ginjalnya agak sensitif. Tapi ada catatannya nih. Dan ini penting banget. Selalu gunakan sesuai dosis anjuran. Jangan lebih ya. Kalau kita bandingkan langsung kayak gini, jadi kelihatan jelas banget ya bedanya. Di satu sisi, AINS itu resikonya lebih tinggi, jadi pakainya harus super hati-hati dan kalau bisa sih di bawah pengawasan dokter. Nah, di sisi lain, paracetamol itu pilihan yang lebih bersahabat buat ginjal kita. Kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang paling penting untuk diingat, ya ini dia. Ini adalah aturan emas yang nggak bisa ditawar. Setiap orang itu kondisinya beda-beda, jadi cuma dokter yang bisa kasih rekomendasi paling pas dan paling aman buat Anda. Terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, kita harus jadi polisi buat tubuh kita sendiri. Kita harus tahu kapan sebuah gejala itu bukan lagi hal sepele, dan kapan kita harus segera cari bantuan medis. Tolong perhatikan baik-baik gejala-gejala ini ya. Kalau setelah minum obat Anda merasa ada bengkak di tubuh, atau jadi jarang banget buang air kecil, terus mual parah, atau tiba-tiba ada nyeri yang tajam banget di pinggang, itu semua lampu merah. Jangan ditunda, langsung cari pertolongan medis. Pada akhirnya, ini semua tentang membuat pilihan cerdas. Hal-hal kecil seperti membaca label obat, tahu risikonya, dan gak ragu buat nanya ke dokter, itu adalah investasi kecil yang kita lakukan hari ini untuk kesehatan ginjal kita di masa depan. Ingat, pilihan kecil kita hari ini dampaknya besar banget buat nanti.